A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kita kembali berjumpa di channel Dream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, lebih khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita di program Tarbiyatul Aulad, ya, tentang pendidikan seks untuk anak, ya. Di dalam episode kali ini, Syekh Dr. Abdullah Nasiruan memaparkan tentang bagaimana pendampingan masa balik pada anak. Ya, jadi termasuk ke dalam pendidikan seks adalah mendampingi anak secara benar, ya, ketika mereka menghadapi masa balik. Ya. Islam sudah mengajarkan, ya, tentang aturan-aturan syariat, ya, bagi mereka yang sudah berada pada usia balik, ya, dan ini harus kemudian dipahami oleh anak-anak, ya. Jadi anak-anak harus ngerti, ya, apa artinya balik pada diri mereka. Nah, yang jelas, ya, secara umum, ya, balik artinya mereka sudah jadi mukallaf, gitu kan, orang yang dibebani syariat, ya. Jadi tidak boleh lagi lalai dengan urusan syariat, dengan urusan agama. Sholat, ya, udah harus sadar, ya, bahwa itu tidak boleh tinggal. Puasa Ramadan juga sama, ya. Ya, hal-hal yang diwajibkan, ya, itu sudah harus menjadi tanggung jawab mereka untuk kemudian menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, dari sisi seksualitasnya, gitu kan, bahwa anak-anak juga harus paham, ya, apa yang harus mereka ketahui ketika mereka sudah balik, ya. Ya, dimana kan kalau pada laki-laki, ya, balik itu kan ditandai dengan mimpi basah, ya, mimpi bersenggama, gitu, ya. Kemudian kalau pada anak perempuan, ya, haid, nah, begitu kan. Nah, ini kan dua-duanya berkaitan dengan kemaluan, ya, dengan kelamin, ya, dengan seks anak-anak, gitu, ya. Nah, mereka harus paham, ya, kalau mereka sudah mimpi, gitu kan, atau kemudian tanpa terasa, ya, bangun tidur celananya sudah basah, ya, itu sudah keluar air mani, itu. Ini mereka harus tahu, ya, apa yang harus mereka kerjakan. Ya, anak-anak yang perempuan juga sama, ketika mereka sudah haid, ya, apalagi haid pertama itu, ya Allah, ya, itu kalau nggak didampingi anak-anak kita itu jadi bingung. Nanti kemana-mana itu kalau nggak ngerti anak-anak kita tentang menjaga, tentang apa yang harus dilakukan ketika di haid, nanti bisa jadi masalah penyakit kesehatan alat kelamin, ya. Masalah keputihan, ya, kadang-kadang karena kan mereka nggak didampingi orang tua, gitu kan. Maka penting, ya, bagi orang tua, para ibu terutama, ketika anak-anak perempuannya sudah balik, ya, sudah haid, ya, diajarkan kepada mereka tata cara yang benar, ya, ketika sedang haid. Ya, bagi laki-laki ketika mereka mimpi, ya, apa yang harus dilakukan, ya, bangun tidur ngapain, begitu kan. Harus apa, yang laki-laki, yang perempuan juga sama, ketika selesai masa haid, ya, mereka harus apa, harus diajarkan, ya. Secara umum, ya, dalam syariat kan jelas, ya, ketika anak-anak ini sudah balik, yang laki-laki kalau dia bermimpi, mimpi basah, mimpi senggama, gitu kan, maka kalau sekedar mimpi, ya, kata saya Dr. Abdullah Nasiruan, dicerita misalnya, aku semalam mimpinya gini. Nah, kemudian, itu orang tua harus tahu, ya, ketika kamu bangun celana kamu basah enggak, gitu, ya.
Nah, dalam hadisnya disebutkan kalau celananya tidak basah, artinya tidak keluar cairan. Nah, itu kata Syekh Dr. Abdul Nasirwan ini berdasarkan pendapat para ulama ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu mereka tidak wajib mandi. Ya, misalnya dia cerita ke kita, aku semalam mimpinya aneh. Nah, ini ayah ya atau ibu itu apa sih mimpinya? Yang jujur cerita, mimpi gini misalnya, ya senggama gitu kan. Nah, tanya, ya, kamu basah nggak celananya? Enggak tuh, kering-kering aja. Coba pastiin ya, dibau gitu kan. Cium ada baunya enggak? Takutnya kan udah kering gitu. Oh ternyata memang tidak ada. Maka dalam hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa 'alaiha guslun hatta tunzila. Kama anna ar-rajula laisa 'alaihi guslun hatta yunzila. Perempuan ya, ini ada riwayat bahwa ada perempuan yang disebutkan di sini bahwa Khawlah binti Hakim ya radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang perempuan yang bermimpi seperti mimpinya laki-laki, ya bersenggama gitu kan. Maka beliau mengatakan perempuan tersebut tidak wajib mandi sampai keluar cairan, ya, seperti juga laki-laki tidak wajib mandi sampai mengeluarkan air mani. Jadi tidak serta-merta kalau dia yang cerita aku habis mimpi ini ya, lalu kemudian wajib mandi, tidak wajib mandi kalau tidak kemudian keluar sperma ya. Nah, kemudian di dalam riwayat lain disebutkan ya bahwa Khawlah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang bermimpi, maka beliau mengatakan idza ra'atil ma faltagtasil ya, kalau ia melihat ada cairan maka hendaklah ia mandi. Kemudian yang kedua, anak laki-laki atau perempuan jika melihat ada basah di pakaiannya ketika ia bangun tidur, walaupun ia tidak bermimpi, maka ia wajib mandi. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang 5 ya kecuali An-Nasai dari Sayyidah Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang laki-laki yang mendapati ada basah di pakaiannya padahal ia tidak bermimpi, maka Rasulullah bersabda, yagtasil, ya, hendaklah dia mandi, wajib ya. Kemudian diriwayatkan juga ada seorang laki-laki bahwa ia bermimpi namun tidak mendapati basah kainnya, maka Nabi berkata la ghusla alaih, maka ia tidak wajib mandi. Lalu kemudian Ummu Sulaim berkata, apakah perempuan wajib mandi jika melihat ada basah ketika bangun? Beliau mengatakan na'am, ya. Innaman nisa'u saqaikur rijal ya, karena perempuan adalah saudara kandung laki-laki, maksudnya sama ya, perempuan dengan laki-laki dari segi jasmani gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, keluarnya mani dari laki-laki atau dari perempuan dengan cara menyembur dan dibarengi oleh syahwat karena melakukan masturbasi ataupun onani lah sebut gitu ya. Maka wajib mandi ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar mazi. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, fil madhi al-wudu ya, wa fil mani al-ghuslu. Ya. Pada keluarnya mazi tidak ada kewajiban mandi ya. Di dalam keluarnya mazi ya ada kewajiban wudu, ya cukup berwudu. Sedangkan pada keluarnya air mani ya ada kewajiban mandi. Ya. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa idza hazabtal ma ya, fagtasil minal janabah fa idza lam takun hazifan fala tagtasil. Apabila engkau menyemburkan air mani maka mandilah karena junub ya. Maka jika engkau tidak menyemburkannya maka tidak wajib mandi ya. Yang dimaksud menyembur yaitu menyemprotkan air mani dari laki-laki disertai dengan syahwat ya. Dalam hadis tersebut terdapat catatan penting bahwa jika keluarnya mani bukan karena syahwat, mungkin karena sakit ya, atau dingin atau dipukul punggung kan ada itu ya, saking sakit itu sampai keluar itu air mani ada. Maka yang seperti itu tidak wajib ya. Jadi yang disebut dengan junub itu adalah keluarnya air mani karena ada syahwat ya, gairah ya, hasrat seksual. Kemudian disebutkan juga yang keempat di sini kata Syekh Dr. Abdul Nasir, apabila kepala zakar sudah masuk ke dalam kemaluan istri ya, maksudnya perempuan ya, maka wajib mandi ya, baik keluar mani maupun tidak ya. Kalau udah
bersenggama keluar atau tidak air mani wajib mandi. Yaitu sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Sayyidah Aisyah, idza jalasa baina su'abiha al-arba' wa masal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Apabila salah seorang di antara yang duduk di antara 4 cabang istrinya, yaitu 2 tangan dan 2 kaki ya, dan yang dihitan menyentuh yang dihitan maksudnya kemaluan ketemu kemaluan, maka ia wajib mandi. Nah, ini juga diajarkan anak. Nanti kalau kamu udah punya istri, punya suami ya, kalau udah bercampur ya, bergaul gitu dengan istri kamu ya, masuk keluar air mani ya, kalau udah bersenggama itu harus mandi, wajib mandi. Kemudian selesainya masa haid ya dan nifas juga mengharuskan perempuan untuk mandi ya, sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, wala taqrabuhunna hatta yatfurna. Maka janganlah kalian mendekati mereka, istri yang sedang haid, sehingga mereka suci. Ya, selesai haidnya. Ini juga dikasih tahu kan anak kita yang perempuan, yang laki-laki sama ya. Nanti kalau kamu sudah punya istri kamu haid ya, nggak boleh digauli secara seksual ya, sampai istri kamu kemudian selesai masa haid. Nah ini wajib dikasih tahu ke anak-anak kita, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi mereka paham ya. Kemudian juga ya, setelah anak mempelajari sebab-sebab yang mewajibkan untuk mandi, maka selanjutnya ia pun harus mempelajari apa saja yang wajib di dalam mandi ya. Sunnahnya apa saja dan bagaimana cara melakukannya, sehingga kemudian ketika anak mengalami junub atau dia mau mandi suci gitu ya, ia tahu bagaimana cara mandinya sehingga bisa menjadi suci dari hadas besar ya. Disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Nasrullah ini ada keterangan-keterangan tentang hal-hal yang wajib dalam mandi ya, yaitu mencuci mulut, hidung dan seluruh badan ya, berdasarkan firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu ya, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, bagian tubuh yang tidak mungkin dicuci seperti bagian dalam mata tidak wajib dicuci ya. Sedangkan bagian tubuh yang memungkinkan untuk dibasuh maka wajib dicuci ya, termasuk bagian dalam mulut, hidung ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Abu Daud ya, dan juga Tirmizi, tahta kulli sya'ratin jinabah ya, fabul sya'ar wa an kul basyarah ya. Di bawah setiap helai rambut itu ada junub, maka basahkanlah rambut dan bersihkanlah kulit. Jadi meratakan air ke seluruh bagian tubuh ya, termasuklah kumur-kumur, juga membersihkan bagian hidung, dalam hidung ya, semampu kita. Itu adalah yang wajib. Nah, sunnah-sunnahnya ya, dimulai dengan mencuci kedua tangan, kemaluan ya, kemudian membersihkan najis, kemudian berwudu untuk sholat ya, kecuali bagian kaki ya, karena kaki diakhirkan sampai mandi selesai gitu kan. Nah, setelah itu mengguyurkan air ke seluruh badan sebanyak 3 kali, kemudian mencuci kedua kaki di tempat yang tidak berkumpul air padanya ya. Dalilnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasai dan Ibnu Majah ya. Dalilnya panjang disebutkan di sini ya, artinya ada sunnahnya ya. Yang wajib itu ya, yang wajib itu dia pastikan seluruh anggota tubuhnya basah terkena air, wajib ya. Nah, kalau dia mau menambah dengan yang sunnah itu tadi ya, dibasuh dulu anggota cuci tangan dulu, kemudian bersihkan kemaluan, bersihkan najis ya di seluruh badan kalau ada yang nempel-nempel, lalu kemudian barulah basuh anggota wudu kecuali kaki ya, nanti kaki terakhir ya selesai mandi. Maka selesai itu dia sah untuk sholat, itu nggak usah wudu lagi. Kalau dia selama mandi nggak nyentuh kemaluan, tapi kalau ketika dia mandi menyentuh kemaluan, maka di akhir nanti ya wudu lagi untuk sholat. Nah, kemudian anak juga harus belajar apa yang diharamkan untuknya ya, ketika dia sedang dalam keadaan junub atau dia dalam keadaan sedang haid ya, agar dia tidak terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan ya. Yang pertama, perempuan yang haid dan nifas diharamkan untuk melakukan sholat, puasa ya, sholat dan puasa berdasarkan ijma kaum muslimin ya. Mereka diharuskan mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat ya.
Itu juga ada dalilnya ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian laki-laki dan perempuan yang junub atau haid ya atau nifas ya diharamkan masuk ke masjid ya, sebagaimana hadis disebutkan dalam riwayatnya Imam Abu Daud ya. Fa inni la uhillul masjida li junubi wala haid. Maka aku, kata Rasulullah SAW, tidak menghalalkan masjid untuk yang junub dan perempuan yang sedang haid. Pendapat ini ya lebih saya pegang ya. Ada juga yang mengatakan asal dia bisa menjaga kesuciannya, artinya nggak menetes gitu ya darah haidnya boleh ya, kalau darurat masuk masjid gitu kan. Ya, kalau darurat sih ya beda ceritanya. Tapi kalau tidak ada dalam keadaan biasa ya perempuan haid tidak boleh masuk masjid. Mereka juga diharamkan untuk melakukan tawaf di Ka'bah karena termasuk masjid ya. Kemudian saat istri sedang haid dan nifas, suami tidak boleh menggaulinya ya, pada kemaluannya ya, kalau di luar itu boleh ya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid ya, maka sebab itu hendaklah kamu jauhkan diri dari wanita di waktu haid. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Sa'ad ya radhiyallahu anhu bahwa aku bertanya kepada Rasulullah, apa yang halal bagiku dari istriku ketika ia sedang haid? Maka Rasulullah menjawab, laka ma fawqal izar, maka bagimu apa yang ada di atas kain sarung, maksudnya di luar kemaluan ya. Ya tangan, pipi, mulut lah itu ya. Itu boleh ya. Nah kemudian bagi yang junub dan haid atau nifas ya diharamkan membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW sabda, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran. Nah, janganlah perempuan yang haid dan yang junub membaca Al-Quran. Riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Hadis ini ada yang mendhaifkan ya, artinya kalaupun ada yang enggak percaya enggak apa-apa ya, kan kembali ke masing-masing gitu kan. Kalau saya Dr. Abdullah Nasirwan menyebutkan ini ya, bahwa beliau berpegang pada pendapat ini ya, perempuan yang sedang haid, yang sedang junub juga laki-laki ya laki-laki perempuan yang sedang junub atau haid ya, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Ini jika diniatkan untuk tilawah, namun jika membacanya dengan maksud zikir dan pujian kepada Allah seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ya, atau Huwallahu ahad misalnya, dalam rangka mengajarkan huruf per huruf Al-Quran, maka itu tidak mengapa. Misalnya ibunya ya kan tiap hari tiap sore anaknya ngaji nih, dia ngajarin ya boleh ya, kalau mengajarkan. Walaupun sedang haid, karena itu kan rutinitas. Kasihan anaknya libur, ikut ibunya libur kan. Saya Dr. Abdullah mengatakan boleh ya. Ya, sebagaimana disepakati oleh para ulama ya. Kemudian orang yang tidak berwudu ya, junub ya, atau perempuan yang haid dan juga nifas diharamkan menyentuh mushaf kecuali dengan bungkus terpisah. Nah ini juga pendapat umum ya. Menyentuh mushaf Al-Quran harus dalam keadaan suci ya, atau berwudu. Kemudian orang yang junub diharamkan sholat karena di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran seperti yang tadi disebutkan sebelumnya ya. Sebagaimana diharamkan masuk ke dalam masjid ya untuk melakukan tawaf, atau di Ka'bah juga sama. Karena ada hadis yang menyatakan tadi ya, la uhilul masjid li junubi wala haid, aku tidak menghalalkan masjid untuk yang junub dan yang haid. Orang yang bermimpi lalu ia bangun dan mendapati ada mani di pakaiannya, maka jika itu basah pakaiannya tidak suci kecuali dicuci. Dan jika kering maka pakaiannya suci dengan dikerik air maninya. Ini ada hadisnya juga ya. Jadi kalau basah ya, kemudian kita nggak ada kain lagi pengganti ya, mau nyuci gimana ya, udah kalau kering dikerik aja. Kalau basah ya dibasuh ya, dicuci ya, dibersihkan. Itu ada hadisnya ya. Sayyidah Aisyah pernah mengerik ya air mani yang kering di salah satu kain ya yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Nah demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi ilmu untuk kita ajarkan kepada anak kita agar mereka tahu ya tentang apa yang harus dilakukan ketika mereka sudah balik ya, bahkan ketika mereka sudah nanti beranjak dewasa, punya keluarga ya, punya istri atau punya suami.
hal itu ya kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.